Kiyakov 326. Significant progress reducing gestation period from phase 2 of Please tell me, baby. Halo guys, selamat datang kembali di Ras Cinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Universal Soldier: Day of Reckoning. Film ini menceritakan tentang mantan tentara yang mendadak bangun dari keadaan komanya setelah sekian lama tertidur, dan dia menghadapi kenyataan kalau istri dan anaknya meninggal akibat penjunuhan. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang merupakan mantan pasukan khusus yang sekarang sudah hidup damai bersama istri dan anaknya. Pria itu bernama John. Pada suatu malam, John terbangun karena dia mendengar panggilan anaknya. Okay, I'm gonna check it out. Ketika dia mengecek keadaan dalam rumahnya, tepatnya di dapur, dia melihat ada 3 orang pria bertopeng. Dan salah satu pria itu pun memukuli John hingga sekarat. What the hell? Di situ John melihat istri serta anaknya yang disandra dan dijunuh secara sadis tepat di depan matanya. John yang sudah memohon ampun berkali-kali tetapi tidak diperdulikan oleh para pria tersebut. No! Please tell me, baby. Beberapa waktu kemudian, berdasarkan pemberitahuan dokter, John ternyata sudah tertidur dalam keadaan koma selama 9 bulan semenjak dia mengalami kejadian naas yang menimpanya saat itu. John terbangun dari komanya dengan penuh tanda tanya di kepalanya. Lalu dokter di situ memperkenalkan dirinya dengan seorang agen FBI yang bernama Gorman. Gorman pun langsung memperlihatkan sebuah foto, dan foto tersebut menunjukkan wajah dan postur orang yang sama dengan penjunuh istri dan anaknya. Kemudian John diberitahu kalau pria itu bernama Luke Deveraux. Is he the man who murdered your wife and daughter? Luke ini dulunya adalah seorang petugas yang pernah mendapatkan tanda kehormatan. Tetapi dia sekarang tergolong sebagai seorang desertir dan keberadaannya kini sedang dicari oleh kedutaan besar Amerika karena Luke melakukan hal-hal pemberontakan yang bersifat sangat brutal. Your wife and daughter didn't survive the attack. Ketika selesai memberitahukan hal itu, dokter meminta agar agen Gorman tidak terlalu banyak bicara kepada John karena dia baru saja pulih dari masa komanya. Sebelum agen Gorman pergi, dia memberikan sebuah kartu nama yang diberikan kepada John agar menghubunginya jika John mengingat sesuatu. Put the plumber to work. Beberapa hari kemudian, terlihat John sudah diperbolehkan untuk pulang. Sembari tanda tangan di situ, dia diberikan oleh petugas lobi beberapa barang-barangnya. Lalu John kembali pulang ke rumahnya dan melihat dalam rumahnya yang masih menyimpan banyak kenang-kenangan bersama istri dan anaknya. Beberapa kali bayang-bayang trauma masih menghantui dirinya. Di tempat lain, di sebuah klub malam terlihat seorang pria yang merupakan petugas jasa servis pipa masuk dan langsung menghabisi penunggu klub tersebut. Pria itu bernama Magnus. Dia pun memasuki kamar-kamar Asoy dan menghabisi semua orang yang berada di situ dengan brutal.
Kemudian, setelah menghabisi semua orang di kamar itu, Magnus bertemu dengan seorang pria yang tangguh yang bernama GR13. Pertarungan pun tidak terhindarkan, dan GR13 pun berhasil menusukkan sesuatu kepada Magnus yang membuat dirinya terdiam dan melihat sosok Luke Deveraux. You will serve him. Ternyata GR13 ini adalah kloningan dari Luke Deveraux yang sedang mencari calon tentara termotivasi dan kuat. Dan kebetulan Magnus ini adalah orang yang tangguh. Maka dari itu GR13 menyuntikkan sebuah cairan yang merupakan cairan yang bisa mencuci otak seseorang. Kembali ke John, terlihat dia saat ini masih saja bersedih dan merasakan duka yang sangat mendalam. John juga tidak bisa mengingat siapa identitas dirinya yang sebenarnya alias hilang ingatan. Tidak lama kemudian, John mendapat telepon dari seseorang yang mengaku sebagai temannya yang bernama Isaac. Di situ, Isaac memberitahu John kalau dia sedang membutuhkan pertolongannya. Man, I thought you were... Man, you should have called me, man. They've been calling. I don't know what it's about, man. I haven't picked up the phone. Karena penasaran, John langsung bergegas pergi mendatangi alamat yang diberikan oleh Isaac. Tanpa diduga, sesampainya di sana, John melihat banyak jejak noda merah yang mengarah ke suatu kamar. Dan ketika John menemukan, ternyata Isaac sudah mati secara mengenaskan di kamarnya. Dia mengambil beberapa bukti yang bisa dia jadikan petunjuk. Di situ John menemukan sebuah foto, sebuah alat perekam suara, dan tanda masuk sebuah klub malam yang bernama Violet's Cabaret. John lalu memutuskan untuk mendatangi klub malam tersebut untuk mencari petunjuk mengenai ingatannya yang hilang. Saat dalam perjalanan, John mendengarkan isi dari perekam suara yang dia ambil. Rekaman suara itu ternyata berisi informasi tentang laporan eksperimen manusia super yang dijadikan pasukan khusus. Zygiakov 326. Significant progress reducing gestation period from phase 2 of unit. Setibanya di klub itu, John bertemu dengan seorang wanita yang bernama Sarah. Ternyata Sarah sudah mengetahui kedatangan John sehingga dia terlihat menghindarinya. You don't know, I'm working. Ketika John pergi ke toilet, terlihat di situ sudah ada Magnus. Di depan cermin, John yang merasa kalau Sarah mengetahui sesuatu tentang dirinya. Lalu, tiba-tiba Magnus menusukkan sesuatu ke John hingga terdiam. Beberapa saat kemudian, John diusir paksa oleh petugas keamanan klub. Dia pun memutuskan untuk menculik Sarah di rumahnya. Setibanya Sarah di rumahnya, John pun langsung menyekapnya dan masuk ke dalam agar dia mau buka mulut. Ketika Sarah belum selesai menceritakan apa yang dia ketahui tentang John, tiba-tiba Magnus sudah berada di rumah Sarah dan langsung menyerang John. Pada pertarungan mereka ini, dua jari tangan John harus putus akibat kapak Magnus. Tetapi John berhasil membalikan keadaan dan membalaskan memotong jari Magnus. Akhirnya John pun mendapatkan celah untuk melarikan diri bersama Sarah dari situ. Beberapa waktu kemudian, terlihat Magnus berada di sebuah tempat yang ternyata adalah sebuah markas dari Luke Deveraux. Di markas tersebut terdapat banyak pasukan militer berteriak meneriaki GR13 yang sedang memprovokasi mereka.
Di situ GR13 berpidato tentang apa arti dari kebebasan yang sebenarnya. Di lain sisi, di sebuah motel, Sarah akhirnya mau buka mulut untuk menceritakan apa yang dia ketahui tentang John. Sarah mengatakan kalau John adalah seorang supir pengangkut barang yang dulunya sering datang ke klub malam tempat Sarah bekerja. Mereka berdua juga ternyata pernah memulai sebuah hubungan. Tetapi sayangnya hubungan tersebut harus kandas karena Sarah takut saat melihat tingkah laku John yang sangat brutal ketika dia memukuli seseorang. Sat in the corner and watch me. You went bad together? Mendengar hal itu, John menjadi sangat bingung karena semua yang dikatakan oleh Sarah tidak ada dalam ingatannya. Tidak berselang lama, bayangan dari traumanya kembali muncul. I can't sleep. Dan saat John kembali tersadar, dia pun memutuskan untuk menghubungi Agent Gorman yang telah memberikan kartu namanya pada John ketika di rumah sakit. Tidak lama kemudian, Agent Gorman pun mendatangi John dan di situ Gorman memberitahu tentang informasi mengenai siapa sebenarnya Lux Deveraux ini. Di situ Gorman mengatakan kalau dalam kurun waktu 3 tahun belakangan ini banyak agen pemerintahan yang ditangkap oleh Luke untuk dicuci otaknya sehingga mereka bisa mematuhi semua perintah dari Luke. We heard that the individuals that have had contact with Devereaux are experiencing similar visions. In June, one of those agents was spotted on a surveillance tape taken at the docks. Gorman juga menyarankan agar John mendatangi tempat kerjanya yang dulu untuk mencari tahu tentang ingatannya yang hilang. If you go looking for Devereaux, he'll find you first. Keesokan harinya, John dan Sarah sudah sampai di tempat kerja John yang dulu. Ketika John memasuki area tempat kerjanya, dia langsung bertemu dengan kepala gudang di situ. Kemudian, John menanyakan di mana barang-barangnya berada. Where'd I take the last container? Kepala gudang itu lalu mengantarkannya ke tempat barang-barang John berada. Kemudian, John menanyakan di mana bosnya saat ini. Kepala gudang itu pun langsung mengantarkan John untuk bertemu dengan bosnya yang bernama Ron Castellano. Ternyata Ron ini adalah salah satu mafia yang menguasai kota. Dan ternyata barang yang selama ini John angkut bukanlah sekedar barang biasa. Containers up my river. I didn't ask you where you. If I knew, I wouldn't tell you. Saat mengetahui bahwa John menderita hilang ingatan, Ron di situ memberitahu kalau John akan terkejut jika mengetahui identitasnya yang dulu. Tidak lama kemudian, Ron memperlihatkan sebuah rekaman CCTV kepada John. Ternyata rekaman CCTV itu adalah rekaman dari CCTV dari kamar temannya, Isa, yang John temukan dalam keadaan mate. Di situ John sangat penasaran siapa sosok seorang pria yang memakai hoodie tersebut. Dan alangkah terkejutnya John saat melihat siapa pria itu ketika dia mengarah ke CCTV. Ternyata pria tersebut adalah dirinya sendiri. Lalu Ron mengatakan kalau John saat ini sedang dalam masalah dan John pun langsung pergi meninggalkannya. Ketika dalam perjalanan, John mengatakan kepada Sarah di mana alamat sebuah kabin yang dulu pernah dia tinggali. Saat Sarah mencoba mengatakannya, tiba-tiba mobil mereka ditabrak oleh sebuah mobil yang dikendarai oleh Magnus. Dalam aksi kejar-kejaran tersebut, terlihat Magnus sangat ingin menjunuh John dan Sarah. Tiba-tiba dia teringat seberapa ganasnya dia dulu. Dan akhirnya John menghabisi Magnus dengan brutal.
Setelah itu, John dan Sarah bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Ketika dirasa sudah jauh, mereka menyempatkan singgah ke sebuah tempat untuk mengobati luka-lukanya. Di situ, John bingung kenapa jarinya ada kembali. Dan dia tersadar kalau dirinya bukanlah manusia biasa karena semua luka yang dia terima sudah sembuh sepenuhnya. Di sini diketahui kalau John ternyata adalah salah satu eksperimen dari pemerintah. Beberapa menit kemudian, mereka telah sampai di sebuah kabin di tengah hutan. Mereka dibuat terkejut karena yang mereka lihat saat ini adalah diri John yang lain. Ternyata, selain mengetahui bahwa dia mempunyai kekuatan yang lebih dari manusia biasa, John juga mempunyai kloningan yang menyerupai dirinya. Semua ini akhirnya menjadi masuk akal bagi John dan Sarah, karena selama ini orang yang bersama Sarah sebelumnya ternyata adalah kloningan John. Kloningan John kemudian menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Terkuak juga bahwa John hanyalah boneka milik pemerintah. Mereka dibuat dan diberi tugas oleh pemerintah untuk menghabisi Luke, Devereaux, dan pengikutnya. Karena beritanya, Luke berhasil mencuri mesin yang dipakai untuk mengkloning manusia berkekuatan super. Kloningan John juga kembali menjelaskan kalau Luke sudah menaruh chip pelacak pada dirinya. Karena itulah pemerintah tidak dapat mendeteksi keberadaannya lagi. Dan dari saat itu juga kloningan John menjadi bawahan Luke. Sampai akhirnya dia merasa kalau Luke tidak jauh berbeda dengan pihak pemerintahan. Sehabis menjelaskan semua itu, kloningan John tiba-tiba bertingkah aneh saat memeluk Sarah. Dia lalu ingin menusukkan sesuatu kepada Sarah dan akhirnya John pun menembaknya. Setelah itu, John meminta Sarah agar mengeluarkan chip pelacak pemerintah yang ternyata berada di belakang lehernya. Usai melakukan itu, John meminta Sarah untuk pergi dan bersembunyi karena dia tahu kalau Sarah dalam bahaya jika mengikuti dirinya. Kemudian John pun pergi ke pinggir sungai dan lalu didatangi oleh seseorang yang merupakan pengikut dari Luke. John mendatangi Luke seolah-olah dia menyerahkan diri. Dan di luar dugaannya ternyata para pasukan Luke menyambut kedatangan John. Setelah sampai di dalam markas Luke, John bertemu dengan seorang dokter. Dokter itu kemudian memberitahu bahwa semua ingatan tentang pembunuhan istri dan anaknya ternyata adalah ingatan buatan agar John termotivasi untuk membalaskan dendam pada sosok Luke. Dokter pun menyarankan John untuk menghapus ingatannya itu karena ingatannya itu adalah cikal bakal dari trauma John yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Are you feeling any discomfort? Ketika John sedang bimbang, kemudian dengan pasrah menjalankan operasi penghapusan ingatannya. Selama proses operasi dilakukan, John diperlihatkan dengan samar-samar memori bahagia yang dia rasakan bersama istri dan anaknya. Walaupun dia tahu semua itu hanyalah kebohongan, tetapi untuk sesaat John merasa sangat bahagia. Oleh karena itu, John pun memutuskan untuk membatalkan keinginannya menghapus ingatannya. Setelah berhasil menghabisi semua pasukan Luke, John kemudian berhadapan dengan GR-13 yang sangat kuat.
Disitulah puncak dari keganasan John yang sebenarnya, menunjukkan kalau dia adalah prajurit khusus yang diciptakan untuk menjunuh banyak orang walaupun hanya bermodalkan tangan kosong. Dan setelah John menghabisi GR13, dia pun akhirnya berhadapan dengan Luke Devereaux. Ternyata Luke juga sudah melakukan operasi yang sama seperti John agar tubuhnya bisa mendapatkan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Sebelum Luke mati, dia mengatakan kalau perlawanan yang dilakukan oleh John adalah hal yang sia-sia karena setiap harinya ada John yang baru akan diproduksi oleh pemerintah. Mendengar hal itu, John menyadari satu hal, kalau perkataan cloningannya dulu itu benar, bahwa Luke dan pihak pemerintahan ternyata tidak ada bedanya, yaitu sama-sama ingin mendominasi dan menyakiti semua orang di bawah mereka. Setelah itu, John menyadari kalau di belakangnya saat ini sudah ada 3 orang prajurit Luke. Dan secara mengejutkan, ternyata 3 prajurit tersebut langsung tunduk kepada John. Beberapa waktu kemudian, setelah John menyelesaikan misinya, dia pun bertemu dengan Agent Gorman di persimpangan hutan. Gorman yang mengetahui kalau John telah berhasil menghabisi Luke, Gorman menjanjikan bahwa John akan mendapatkan keluarga barunya dengan cara dibuatkan memori yang baru. Gorman juga menjelaskan bahwa John versi dirinya lah yang paling kuat. Karena memori palsu yang mereka tanamkan agar jiwa bertarung John menjadi sangat kuat. John yang mendengar hal tersebut pun merasa dirinya hanyalah boneka murahan yang telah berhasil dimanfaatkan oleh pemerintah. Dan John pun langsung menghabisi Gorman. Setelah itu, Gorman cloningan yang baru keluar dari mobil John dan masuk ke mobil Agent Gorman. Kemudian film pun berakhir.